Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno kembali menggelar weekly press briefing secara hybrid. Kali ini kegiatan dilakukan dari Balkondes Borobudur, Magelang. Dalam acara tersebut, Menparekraf menuturkan Provinsi Bali akan menjadi pilot project dalam melakukan wisata berbasis vaksin atau vaksin-based tourism. Hal ini sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Bali yang terus mengalami kontraksi mendalam akibat pandemi COVID-19. Tercatat pada kuartal keempat di tahun 2020, Bali minus 12,21%. Sementara pada kuartal kedua tahun 2021, kemungkinan Bali minus 6-8%. Jadi untuk wisatawan Nusantara, ini kami mendapat perintah langsung untuk berkoordinasi dan nanti akan diumumkan secara resmi oleh Bapak Gubernur Bali. Ini adalah bentuk dari effort kita, upaya kita meningkatkan vaksinasi, khususnya bagi wisatawan Nusantara yang ingin mendapatkan satu nilai tambah dari kunjungan pariwisatanya, yaitu mendapatkan vaksin. Tentunya vaksin ini diberikan secara gratis. Vaksin-based tourism ini adalah merangkai kegiatan-kegiatan pola-pola perjalanan di Bali dan di destinasi wisata lainnya seiring dengan kegiatan mereka yang mendukung program vaksinasi massal. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk wisatawan mancanegara, perintah dari Bapak Presiden bisa menggunakan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri yang sudah digagas, dan ini nanti tentunya bisa dikoordinasikan dengan perintah dari beliau dan disampaikan oleh Menko Perekonomian melalui koordinasi dengan Kementerian BUMN. Dan BUMN ini akan menugaskan beberapa BUMN untuk menyediakan vaksin gotong royong. Nah, ini yang kita harapkan juga bisa seiring dengan pembukaan dari Bali. Pembukaan Bali ini bisa mensyaratkan kunjungan wisatawan itu harus divaksin. Baik divaksin terlebih dahulu di negara asalnya dan di tes PCR negatif, maupun wisatawan tersebut bisa datang ke Bali dan divaksin di Bali sehingga bisa memiliki kualitas dari kunjungan yang lebih baik dan kualitas dari belanja dan memberikan dampak ekonomi kreatif juga yang lebih tinggi selama kunjungan mereka. Demikian, Mas. Nantinya, pemberian vaksin dalam paket ini diprioritaskan untuk wisatawan Nusantara, sedangkan vaksin untuk wisatawan mancanegara akan bekerjasama dengan asosiasi yang dikemas dalam bingkai vaksin mandiri, sehingga tidak akan mengambil porsi vaksin gratis untuk warga Indonesia. Namun hal tersebut terus difinalisasi, yang nantinya akan diluncurkan bersama Gubernur Provinsi Bali. Di samping itu berkenaan dengan pembukaan pariwisata Bali, juga masih dalam tahap finalisasi. Tentunya, penyiapan tersebut tergantung pada situasi pandemi COVID-19 di dalam maupun di luar negeri. Menparekraf menyebutkan, jika nantinya kondisi tidak memungkinkan, maka akan ditinjau kembali. Kemudian terkait dengan pembukaan pariwisata di Batam dan Bintan dalam lingkup Travel Corridor Arrangement. Rencana pembukaan ini tentunya dilakukan dengan MONEF, yaitu monitoring dan evaluasi setiap minggu. Selain itu, Kemenparekraf juga melakukan koordinasi dan visitasi untuk melihat secara langsung kesiapan Batam dan Bintan, serta kebijakan Singapura sebagai negara yang menjadi target pasar. Karena faktor kesiapan bukan hanya dari pihak Indonesia, tapi juga kesiapan dari pihak Singapura. Syarat utama yang menjadi prakondisi adalah situasi pandemi di daerah harus terkendali mengacu pada standar WHO. Untuk saat ini, kawasan pariwisata Lagoy lebih fleksibel untuk menjadi skala prioritas karena situasi pandemi yang terkendali dan memiliki grand design manajemen visitor yang baik dan sedang dijajaki proof of concept dengan Singapura. Pembukaan Batam dan Bintan dalam lingkup Corridor Arrangement. Rencana pembukaan ini tentunya kita lakukan MONEF atau monitoring dan evaluasi setiap minggu. Dan kita melakukan koordinasi dan visitasi, melihat secara langsung kesiapan Batam dan Bintan dan juga kebijakan negara Singapura sebagai negara yang menjadi target pasar, dan kesiapan bukan hanya dari pihak Indonesia, Batam dan Bintan, tapi juga kesiapan dari pihak teman-teman di Singapura. Dan syarat utama atau prakondisi adalah situasi pandemi yang harus terkendali. Nah, seperti sekarang kita lihat Singapura kasusnya masih ada peningkatan dan mereka menerapkan lockdown.
Sementara di Lagoy, kita sudah melihat kondisinya semenjak Kemenparekraf melakukan pemantauan sudah dalam kategori yang sangat visible. Dan ini menjadi skala prioritas. Lagoy bisa dijadikan proof of concept. Dan nanti bisa disusul oleh kawasan pariwisata Nongsa di Batam. Dan kita tentunya harus menyesuaikan dari segi keadaan pandemi yang lebih terkendali. Dan kami berkoordinasi dengan sahabat-sahabat di Kementerian Luar Negeri untuk memfinalisasi, untuk menebar harapan, semangat agar sektor parekraf di Kepulauan Riau, khususnya di Batam dan Bintan ini mampu untuk bertahan dengan beberapa intervensi, program-program pemerintah, kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu yang kita harapkan bisa membuat sektor ini bertahan dan justru bisa mengambil peluang. Sementara untuk kawasan pariwisata Nongsa di Batam, Kemenparekraf sedang menunggu situasi pandemi lebih terkendali. Untuk Batam dan Bintan, Kemenparekraf hanya menargetkan negara Singapura sebagai target pasarnya, sementara dengan Malaysia belum ditindaklanjuti. Dan saat ini, Kementerian Luar Negeri sedang menyusun draft travel corridor arrangement dengan skala prioritas kawasan pariwisata Lagoy Bintan untuk dibahas dengan pihak Singapura. Untuk kebijakan work from destination, tentu menyesuaikan kepada bingkai PPKM skala mikro. Apabila daerah tujuan work from destination ini termasuk zona kuning, maka diperbolehkan. Namun jika zona merah tentunya disarankan untuk dihindari. Di samping itu, Menparekraf menuturkan tengah mempersiapkan program atau kebijakan untuk mengantisipasi jika lockdown kembali diterapkan. Tim Eljan Media melaporkan.